beda. Saya mengejar data primer, mereka mengejar data asli. Data primer ini adalah data yang fotokopi dari asli, ya, tapi dilegalisir, tapi fotokopi legalisir ini dikasih ke badan publik. Artinya ini barang publik, bukan barang pribadi. Jadi ini tidak boleh dilindungi oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Karena saya minta seperti ini. Nah, indikasi tadi. Berarti ini adalah fotokopi dan legalisir dari dokumen identitas asli. Benar, inilah satu-satunya. Untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Mau minta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Itu pun sebenarnya saya minta 3 ya, 3. Yang satu pertama adalah ijazah tahun 2014, yang kedua adalah ijazah tahun 2019. Yang kebetulan KPU bilang mohon maaf yang 2014 lagi dicari. Nah, ini yang 2019. Itu. Dan beserta saya juga minta beberapa klarifikasi pada saat 2019 seperti ini. Ada 3 ya. Ini berisi tentang data verifikasi validasi ijazah ini. Seperti itu. Berarti Bang, kalau yang 2014 itu ijazahnya akan sama atau berbeda dengan 2019 kalau dari versi orang gitu ya? Seharusnya kalaupun sama, yang beda itu ini legislasinya, legalisirnya. Karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Jokowi sebelum jadi presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Asli. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di pupuk yang punya. UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi berarti kalau dilegalisir UGM, berarti UGM bisa tahu, oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli, dong, iya. Ijazahnya. Iya. Jadi selama ini ternyata ijazah Jokowi asli atau palsu seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin. Uji konsekuensi, saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini, seperti itu. Ya, teman-teman, nasib Roy Suryo CS soal ijazah Jokowi Gibran, mereka lagi berakrobat, berakhir boy. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana ya ramalan dari Denny Darko ini, teman-teman, terhadap Roy Suryo CS. Katanya ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video tadi. Kita menyaksikan di sana bahwa ada seorang ya bapak-bapak yang menceritakan dan memberikan penjelasan terkait ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, tentu saja kita penasaran ya apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, ternyata selama ini dia sudah
menyimpan atau memegang sebagai dokumen-dokumen Pak Jokowi, dan beliau juga telah meminta kepada pihak kampus UGM duplikat atau fotokopinya ijazah Pak Jokowi dan bisa dibuktikan apakah ijazah beliau adalah asli atau palsu. Nah teman-teman, kita melihat video ini dan kita simak bersama. Nah teman-teman, kita juga melihat sebagai sebagian ya dari teman-teman kita yang memberikan komentar yang ada di dalam video ini. Ya teman-teman, kita bacakan apa yang menjadi komentar teman-teman kita yang sahabat-sahabat kita di dalam video ini. Nah, dia mengatakan di sini bahwa ya termul, tangkap dan adili dan miskinkan ya, harta dikembalikan ke negara untuk bayar hutang negara. Nah ternyata ada yang mengatakan seperti ini teman-teman ya, harta-harta Bapak Jokowi selama ini tolong dikembalikan ke negara dan untuk membayar hutang negara. Nah di sini dikatakan lagi bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah, jadi muter-muter ya, banyak cari alasan. Dan memang teman-teman, selama ini kita melihat bahwa begitu banyak alasan-alasan yang diberikan kepada publik bahwa hanya untuk menutupi kasus ini. Namun dari pihak yang lain juga tidak begitu diam teman-teman ya, dan selalu juga mencari kesempatan untuk membongkar terus kebenaran-kebenaran tentang kasus ini teman-teman. Dan ternyata ini yang kita harapkan dan yang kita tunggu-tunggu selama ini adalah dengan adanya Bapak ini yang bisa membongkar fakta terkait kasus ini. Nah lihat teman-teman, memang ijazahnya palsu. Kalau memang ada tolong tunjukkan, selesai. Nah kalau memang ada ijazah aslinya ditunjukkan aja, kenapa perlu harus ribut-ribut segala macam. Nah harus diadili karena melanggar hukum dan negara, jadi hancur, termul, abur adul ya, membela pengibul. Nah teman-teman, lanjut, 10 tahun zaman penguasaan judi online, pinjol online, mafia tambah merak ya, oplosan 5 juta, nikel timah jangan sampai berlanjut ya. Demi Denny Darko harus dibui karena dia jadi termul Jokowi. Ya, semua hutang negara harus ditanggungkan oleh Jokowi biar rakyat jadi makmur. Nah, malsukan Gibran. Nah, cobalah Pak Jokowi akui kebenaran publik supaya adem ya. Saat menjabat Bapak idola saya hanya cawe-cawe ya. Bapak yang tidak saya sukai, minta ampunan dan kembalikan uang negara. Nah, oke, apabila Jokowi menyerahkan atau menunjukkan ijazah aslinya harus sama dengan salinan ijazah yang diterima Roy Suryo CS dari KPU secara resmi, karena asal salinan tersebut ya berasal dari pihak Jokowi ya. Kalau berbohong itu pasti terbongkar, hanya menunggu waktu saja ya. Tentu teman-teman ya, bagaimanapun kita menutupi satu kebohongan ya, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Nah contoh seperti ini teman-teman ya, kita dipimpin oleh beliau selama bertahun-tahun ya, sudah selama dua kali periode ya. Kalau ini betul ijazah beliau adalah palsu nanti, dan tentu kita sebagai rakyat Indonesia sangat menyesali dan sangat kecewa hal ini, karena kita sudah percaya kepada beliau selama ini, namun beliau telah membohongi seluruh rakyatnya. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, keluarga Jokowi siap-siap jadi kuncen ya di Nusa Kambangan, bukan sakit hati kebanyakan kasus ya. Bangkai walaupun simpanan rapat tetap aja tercium busuknya ya. Seperti bangkai teman-teman ya, bagaimanapun kita menyimpannya tetap aromanya tercium bau ya, tercium bau kepada orang yang ada di sekitar situ. Nah sama seperti halnya seperti yang dilakukan oleh pihaknya Pak JKW saat ini teman-teman ya, begitu sibuk menutupi masalah kasus ini dan semua jangan sampai terbongkar. Namun di balik itu ada orang yang cerdas, ada orang yang pintar yang bisa membuka suara dan yang bisa menceritakan tentang fakta dan kebenaran dalam kasus ini teman-teman ya. Gibran ngaku ya seterus terangnya, jujur, gak usah niru-niru bohong terus mundur ya.
Ya, maju terus Pak, suarakan keadilan. Ya. Oke, bohong terus memang Jokowi tidak punya ijazah, apalagi titel insinyurnya. Dari mana kalau orang cerdas itu dulu berpikir sebelum berbuat, dasar serahkan rupiah ya. Tambah terang benderang sekarang tunggu apalagi penegak hukum di negeri hukum ini ya. Pemerintah masih seumur jagung ya, sudah membicarakan Gibran 2 periode, dasar manusia rakus dan kekuasaannya ya. Meski ngasih ijazah KPU tapi tetap tidak merelakan terhadap kejujuran seperti nomor ijazah ditutupi dan lain-lain ya. Ini pasti ada penasehatnya untuk ya merahasiakan titik-titik ini ya. Curiganya mereka itulah pembela nyata yang tahu penyidikan dan proses hukumnya ya. Sejak munculnya gambar Jokowi dipasang fishing ya, rumah saya terpampang tulisan Jokowi meneladani Nabi ya. Aku cuma geleng-geleng kepala, termul mana ini mestinya ya, sekarang sengsara dosa apa, tetapi itu waktu itu si jelas ya. PDIP herannya Megawati ya, senangnya angkat Jokowi capres ya, berarti asal usul kegaduhan ya Megawati, anak proklamator yang seolah-olah negara punya Megawati ya. Dari polisi ya belum juga menetapkan Roy sebagai jadi tersangka, makanya kemungkinan besar ijazah Jokowi palsu ya. Ya, kebenaran ya tidak bisa disalahkan teman-teman ya. Kalau memang Pak Roy Suryo dia menyampaikan kebenaran dan fakta, nah dari mana dasarnya bisa dia ditahan, dan dari mana dasarnya apa bisa dieksekusi, karena tidak ada bukti yang kuat bagi sebelah pihak Jokowi yang bisa menjerat Roy Suryo, karena apa yang dia serukan, apa yang dia sampaikan kepada kita di media sosial saat ini, dan memang itu bisa kemungkinan dan itu fakta dan benar, dan sehingga tidak ada pasal-pasal yang bisa menjerat beliau karena dia mengatakan fakta dan kebenaran. Nah, sehingga tidak ada yang bisa bertentangan dengan dia, sehingga dari pihak Jokowi pun tidak ada keberanian untuk menunjukkan ijazah beliau dan dari asli. Nah, oke. Untuk penentuan salah maupun benar adalah perkara ijazah palsu si Jokowi, tinggal tindakan penegakan hukum tegas apa tidak kita tunggu saja. Nah teman-teman, silakan sampaikan pendapat Anda melalui dalam komentar video ini supaya kita bisa saling berbagi dan saling saling mendapatkan informasi baru teman-teman ya. Tetap dukung channel ini. Salam NKRI harga mati.